Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang setia mendukung channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat atau menyaksikan sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut ada sebuah buku yang paling ditakuti oleh para ustadz-ustadz kesiangan. Dan di dalam buku ini dikabarkan memurtadkan orang 150 orang per bulan. Dan di dalam cuplikan video tersebut ada ustadz-ustadz yang mengakui bahwa buku ini memurtadkan 150 orang per bulan. Dan seperti apa buku yang paling ditakuti itu, dan bagaimana pengakuan ustadz terkait dengan buku itu, simak video berikut ini. Ada buku yang mengerikan, dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Ini baru Pak, tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3, beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah, luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 89 menikah dengan 3 orang laki-laki, 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 2006 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo, Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati Pak, dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini, mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir Pak, suami, anak-anak, ibu, mahasiswa, mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah, bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada Pak Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional, karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa.
Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini, bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, Bu, mengerikan. Ya Bu, nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang Pak, itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan, tolong Pak kembali ke Islam. Bertaubatlah Pak katanya. Udah? Teman-teman, di dalam cuplikan video tersebut ada ustadz-ustadz yang ketakutan dan gemetar ketika mereka membaca buku itu. Ternyata saudara, adalah sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan di dalam buku Saifuddin Ibrahim itu, beliau menuliskan dan membongkar terkait dengan keyakinannya yang dulu. Dan berdasarkan pengakuan para ustadz yang membaca buku itu bisa memurtadkan 150 orang per bulan. Nah, tentu saja bagi mereka yang lemah imannya, hal ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi mereka. Mengapa saudara? Karena mereka ketakutan apabila domba-domba mereka beralih server. Dan ini memang betul-betul sesuatu hal yang sangat membuat mereka gemetar dan ketakutan. Karena mereka menganggap hal ini adalah sesuatu yang tantangan bagi iman mereka. Teman-teman, biasanya orang yang lemah imannya, orang yang tidak memiliki fondasi, maka yang terjadi, dia ketakutan terhadap badai ketika dikoyahkan dan diombang-ambingkan oleh badai. Teman-teman, menurut saya orang seperti ini worldview-nya sangat dangkal sekali. Ya, bukankah setiap orang memiliki hak untuk memilih keyakinan itu sendiri? Bukankah konstitusi menjamin kebebasan beragama? Jadi pertanyaannya, mengapa Anda khawatir dan takut gemetar ketika seseorang beralih keyakinan atau beralih server? Teman-teman, biasanya orang-orang yang ketakutan berlebihan, maka kita mempertanyakan iman yang dia yakini. Dan kita pastikan bahwa orang ini tidak kokoh di dalam keyakinan dan imannya sendiri. Teman-teman, kalau ada orang yang murtad dan mualaf, itu hak setiap orang. Bahkan tidak perlu ditakuti jika ada orang Kristen mualaf masuk ke agama Islam, dan jika ada orang Islam murtad masuk ke agama Kristen. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena itu adalah pilihannya sendiri. Seorang yang meyakini sesuatu itu haknya. Dan kita tidak perlu khawatir dan takut dalam keadaan seperti itu. Itu hal biasa. Karena kita memiliki hak dan bebas untuk memilih agama dan keyakinan. Itu haknya. Dan tentu orang tersebut, ia siap menerima konsekuensi terhadap keputusannya. Jadi santai aja lah Pak Ustaz, jangan terlalu berlebihan kekhawatirannya. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.